السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Para jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat tauhid. Nikmat beribadah hanya kepada Allah. Serta nikmat beribadah hanya dengan mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Itu adalah merupakan dua nikmat yang Allah tidak berikan kepada semua orang, kecuali mereka yang diberikan taufik oleh Allah dan mereka menyambutnya dengan sambutan mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Di siang hari ini insyaallah kita akan membahas lanjutan dari isi kitab tauhid. Di antara isi dan pembahasannya adalah mengenai asy-syafa'ah, mengenai masalah syafaat. Syafaat disebutkan oleh penulis pada pertengahan bab-bab kitab ini. Disebabkan karena kaum musyrikin dahulu mereka membolehkan kesyirikan dan juga doa-doa kepada para malaikat serta berdoa kepada nabi dan orang-orang yang saleh. Alasan mereka adalah kami berdoa kepada mereka bukan berarti syirik, karena kami tahu bahwa mereka itu adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah. Akan tetapi mereka mempunyai kedudukan yang agung dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka kami berdoa kepada mereka agar mereka mendekatkan diri kami sedekat-dekatnya kepada Allah, dan agar mereka memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Jadi yang diinginkan oleh orang musyrik adalah mendapat syafaat. Kita pun demikian. Orang yang beriman juga menginginkan syafaat. Apa yang berbeda? Kita bertauhid kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, mengikuti Rasulullah SAW, ingin dapat syafaat, dan itu juga kan perantara. Amal itu perantara atau tidak? Perantara. Mereka juga tidak mengatakan perbuatan mereka itu murni menyembah kepada selain Allah, tapi mereka beralasan itu juga perantara. Nah, pertanyaannya ada apa bedanya? Keduanya sama amal. Keduanya sama-sama amal gak? Sama. Lalu perbedaannya apa? Kenapa mereka tidak boleh? Kenapa orang-orang beriman boleh? Ada yang bisa jawab enggak? Dan ini harus kita ungkap. Kalau enggak, semua orang akan mengatakan tujuan kita sama kok. Nah itu kan. Perbedaannya adalah
orang yang beriman, perbedaannya, orang yang beriman, mereka mencari syafaat di sisi Allah dengan wasilah yang telah disyariatkan Allah. Saya ulangi, orang yang beriman mencari syafaat di sisi Allah dengan wasilah atau perantara apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Sedangkan kaum musyrikin mencari syafaat di sisi Allah dengan perantara yang mereka buat sendiri. Dengan perantara atau wasilah yang mereka buat sendiri. Kalau kita tidak jelaskan demikian, maka perkaranya akan samar. Perkaranya akan samar. Dan tidak akan bisa dibedakan antara keduanya. Ini perbedaan kita, ya. Jadi mereka orang-orang musyrik tadi beranggapan sebagaimana mereka menjadikan orang-orang yang terhormat di sisi raja dan penguasa sebagai perantara. Itu persangkaan mereka. Para malaikat, para nabi, rasul, orang soleh. Mereka kan punya kedudukan di sisi Allah. Nah, kalau orang-orang ini ada kedudukan, berarti mereka bisa dong memberi syafaat kepada kita. Artinya dengan cara meminta kepada mereka, bukan kepada Allah. Bedanya itu juga. Yang kedua, kalau kita minta kepada Allah, sedangkan mereka meminta kepada wasilah. Meminta kepada orang yang diberikan izin di waktu hidup di dunia. Bukan di akhirat. Ya. Jadi mereka, kalau orang-orang yang beriman meminta kepada siapa? Allah. Sedangkan mereka meminta kepada orang-orang yang terhormat tadi saat mereka hidup di dunia. Mereka itu berkias. Dalilnya apa? Kias. Mereka mengkiaskan dengan raja-raja dunia. Kalau kita ingin dapat sesuatu di raja dunia, kita lewat ajudannya. Kasih proposal. Kasih ini. Kita mau ke bupati nih, tidak bisa langsung ke bupati. Harus lewat perantara. Itu kan dalilnya. Nah, di sini mereka membuat kias, sedangkan Allah tidak bisa dikias dengan siapapun. Kan kita semua sudah sepakat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana Allah bisa dikias? Tidak ada yang setara dengan Allah. Jangan pernah mengkias Allah dengan sesuatu, dengan siapapun. Jadi mereka semakin beralasan, semakin terjebak dalam kesesatan. Pertama, mereka sesat. Meminta langsung syafaat kepada selain Allah. Dengan anggapan tadi. Kemudian ketika ditanya alasan Anda apa? Ketika mereka berikan alasan seperti tadi, maka mereka semakin terjebak pada kesalahan berikutnya. Itu mereka menyamakan Allah dengan bupati atau presiden. Sedangkan dalam surat yang dibaca oleh semua kaum muslimin, Allah katakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terjebaknya mereka. Nah, oleh karena itu, jemaah sekalian, a'azakumullah, anggapan seperti ini tidak benar. Anggapan seakan-akan kita bertemu Allah itu seperti bertemu bupati, harus punya ajudan. Hal ini merupakan kebatilan yang sangat rusak. Karena orang-orang musyrik itu telah menyerupakan Allah yang Maha Agung dengan raja-raja yang mereka butuh kepada para menteri dan orang-orang terhormat untuk menyempurnakan kerajaan mereka. Jadi raja-raja lain itu
tidak akan bisa berkuasa dengan sempurna tanpa pembantu. Ya kan? Harus ada menteri, ada ajudan. Allah tidak butuh semua itu. Raja atau presiden atau penguasa tidak bisa mendengar keluhan kita di saat kita berbisik. Presiden, tolong berikan saya ini ya. Tidak bisa. Maka presiden itu punya orang-orang bawahan yang harus kita temui. Tolong dong sampaikan presiden, kami begini nih keadaan rakyat nih. Maka adanya wakil rakyat, adanya menteri, adanya itu yang berbicara kepada presiden. Allah tidak butuh. Anda letakkan kepala di sejajar dengan kaki waktu sujud, Anda berbisik ke bumi dengan niat meminta kepada yang memiliki langit dan bumi, maka Allah dengar. Tidak butuh perantara. Lagian juga orang-orang yang pergi ke tempat orang-orang soleh itu kan juga berbisik, dia berdoa. Berbisik kepada mayit. Sampaikan, kabarkan tujuan kami kepada Allah. Berbisik juga dia sebagiannya. Kepada yang mati dia berbisik, kepada yang hidup tidak langsung. Kenapa harus demikian? Ini kan kebodohan dan ini kesesatan. Mereka menyerupakan Allah dengan para raja. Taib. Apa makna syafaat? Di situ disebutkan dulu, maka itulah Allah Subhanahu wa taala membatalkan anggapan mereka yang mereka yakini ini. Artinya seperti anggapan mereka dibatalkan oleh Allah. Taib, sekarang makna syafaat. Syafaat secara bahasa artinya genap, lawan dari ganjil. Ini makna bahasa dan Allah sebutkan makna bahasa ini dalam surat Al-Fajr. Wasyaf'i wal watr. Syaf' artinya genap, watr artinya ganjil. Ya. Adapun secara istilah, syafaat adalah yaitu menjadi perantara bagi orang lain untuk mendatangkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Kalau ini berlaku di dunia, maka boleh minta syafaat kepada selain Allah selama dia bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat buat orang lain. Kalau di dunia. Kalau untuk akhirat itu tidak boleh diminta kepada selain Allah. Untuk di dunia selama pelakunya yang memberi manfaat ini bisa memberi manfaat kepada orang yang memintanya atau menolak bahaya, maka boleh. Seperti misalnya ada seorang dituduh mencuri. Dituduh apa? Mencuri. Ketika dituduh mencuri, dia kan akan ditangkap. Nah, si pencuri ini ya, dia meminta kepada seseorang untuk menemui gubernur agar bisa menyelamatkan dia dari hukuman itu. Maka si orang perantara ini datang kepada gubernur. Wahai gubernur, dia tidak mencuri. Ini buktinya, ada CCTV, ada saksinya, dan dia tidak ada di situ. Nah, ketika dia bisa melakukan ini, maka boleh di dunia. Tapi kalau urusannya menyelamatkan dari neraka atau menyelamatkan dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia lainnya, maka pada saat itu seseorang tidak dibolehkan meminta syafaat kepada selain Allah. Jelas di sini. Karena syafaat itu kan ada syarat dan rukunnya, ada syaratnya. Syarat pertama apa? Diizinkan oleh Allah. Ya, diizinkan oleh Allah.
Sudah? Yang kedua, di situ ada itu di kitab antum. Allah meridhoi orang yang akan diberi syafaat. Yang pertama, orang yang beri syafaat diizinkan oleh Allah. Misalnya Nabi, orang-orang soleh itu sudah dapat izin dari Allah nanti di akhirat. Yang kedua, orang yang akan diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dua syarat ini di dalam kitabnya Qawaidul Arba'. Ini penulis syarah kitab Tauhid ini menambah satu lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Itu kan ada di buku antum. Di buku antum ada. Allah memberikan syafaat hanya kepada orang-orang yang bertauhid. Kalau dua yang pertama itu disebutkan dalam kitab Qawaidul Arba'. Adapun syafaat yang diklaim oleh orang-orang musyrik, maka hal itu merupakan syafaat yang tertolak. Nah, syafaat yang tertolak. Sebagaimana yang akan datang penjelasannya. InsyaAllah nanti dijelaskan, ada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ini mengenai asy-syafa'ah. Syarat, makna dan syaratnya. Syafaat itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama syafaat khusus. Syafaat apa? Khusus. Yang pertama syafaat khusus. Syafaat khusus ini ada 3. Syafaat khusus ini bagi Nabi saja. Nabi SAW. Khusus buat Nabi Muhammad. Tidak semua Nabi. Khusus buat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 syafaat khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaat al-uzma, syafaat besar kalau diartikan secara harfiah. Syafaat yang agung. Inilah yang kita maksudkan dalam doa wa ba'athu maqamam mahmuda, yaitu kedudukan yang terpuji. Nama lain daripada syafaat ini adalah maqamun mahmud, atau doa kita maqamam mahmuda. Syafaat ini diberikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang yang gelisah di padang mahsyar ketika keputusan Allah belum dijatuhkan. Orang berkumpul di padang mahsyar, matahari ada di atas kepala, keringat bercucuran. Orang yang tidak bayar zakat hewan diinjak binatangnya. Orang yang tidak membayar zakat harta distrikat menggunakan lempengan panas dari api neraka, jidat, perut dan juga punggungnya. Itu terjadi selama sehari di sana seperti 50.000 tahun di sini. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana, kata Nabi SAW. Itu terjadi di satu hari seperti 50.000 tahun itu di dunia. Nah, matahari di atas kepala, mereka merasa geram, mereka disiksa di mahsyar. Di antara mereka ada yang buta,
meskipun ada sebagian mereka yang dinaungi Allah, tentu semua orang ingin segera diberikan keputusan ke surga atau ke neraka. Karena orang beriman yang berbuat dosa, ketika di mahsyar, mereka belum bisa mendapatkan pertolongan dari siapapun. Kapan mereka bisa dapat syafaat? Jika sudah dihisap atau sebagian masuk neraka. Nanti insya Allah akan dibahas itu. Baik. Agar segera urusan manusia ini diputuskan oleh Allah, maka semua orang mencari siapa nih yang menjadi perantara kita agar mendatangi Allah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan antara kita. Orang mendatangi Nabi Adam, Adam mengingat dosa dan kesalahannya. Akhirnya Nabi Adam pun tidak bisa memberikan itu. Tidak bisa datang kepada Allah. Kemudian orang mendatangi Nuh alaihissalam dengan memuji Nabi Nuh. Engkau Nabi yang Rasul pertama dan seterusnya. Kemudian Nabi Nuh pun tidak bisa. Karena Nabi Nuh pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang dia tidak tahu akhir daripada doa itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga mereka datangi Ibrahim. Nabi Ibrahim merasa saya pernah melakukan 3 kebohongan. Padahal bukan kebohongan yang dilakukan Nabi Ibrahim, tapi tauriyah. Ya, kemudian mereka datangi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun merasa pernah membunuh seorang laki-laki dari orang Bani Israel, dari Bani Kipti, orang Mesir asli. Kemudian Nabi Musa menganjurkan datangi Nabi Isa. Nabi Isa tidak berikan alasan kenapa dia tidak bisa memberi syafaat. Akhirnya orang-orang ditunjuk oleh Nabi Isa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, ana laha, aku yang berhak beri syafaat ini. Syafaatul uzma tadi. Nabi SAW menemui Allah dengan sujud dan memuji Allah dengan pujian-pujian yang tidak pernah diajarkan di dunia ini. Pujian itu hanya berlaku di sana nanti. Maka pada saat itu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa tushaffa. Muhammad, kau angkat kepalamu, minta biar aku berikan permintaan. Berilah syafaat karena engkau sudah diizinkan untuk itu. Maka Nabi SAW pun meminta kepada Allah agar urusan manusia segera diselesaikan. Nah, itu syafaatul uzma tadi. Semua Nabi tidak ada yang berani. Bahkan Nabi itu mengatakan, nafsi, aku khawatir dengan diriku. Gitu. Taib yang kedua, syafaat khusus bagi beliau. Syafaat untuk membuka pintu surga. Syafaat untuk apa? Membuka pintu surga. Ketika orang datang ke pintu neraka, yaitu orang-orang kafir nanti, neraka itu tidak butuh perantara untuk membukanya, langsung terbuka. Maka Allah katakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Kata Allah, orang kafir digiring ke neraka dalam keadaan kelompok-kelompok. Sehingga ketika mereka tiba di neraka, pintu itu terbuka langsung. Allah tidak gunakan kata wa futihat. Langsung futihat. Idza ja'uha futihat. Tidak ada kata waw di situ, tidak ada kata sambung. Tidak ada kata sambung apapun, karena mereka begitu tiba di pintu dan neraka melihat mereka, langsung terbuka. Masuk mereka neraka itu. Nah, beda dengan firman Allah selanjutnya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ada tambahan waw, wa futihat. Kalau orang kafir tanpa waw, tanpa huruf wa. Ketika buka neraka, surat Az-Zumar. Di akhir-akhir surat Az-Zumar. Kata Allah, wa futihat. Berarti waktu itu ada proses pembukaan pintu. Karena ada waw tadi. Ada selang waktu. Ada satu hal yang disyaratkan untuk membuka pintu itu. Dan ada orang tertentu yang boleh mengetuk pintu surga.
Maka begitu malaikat penjaga surga mengetahui yang mengetuk pintu itu Muhammad SAW, mereka pun membuka pintu surga itu. Dan mengatakan, gara-gara engkau pintu ini tidak dibuka, kecuali setelah engkau datang ke sini, mengetuknya. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hanya beliau yang boleh datang meminta agar pintu surga terbuka. Selain beliau tidak ada. Ya, maka bersyukurlah kita hidup di akhir zaman meskipun umur kita lebih pendek dari umur umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita memiliki Nabi yang begitu istimewa. Nabi Muhammad SAW. Hanya beliau yang boleh mengetuk pintu itu dan terbukanya pintu tersebut melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat untuk meringankan azab bagi Abu Talib. Meringankan azab bagi siapa? Abu Talib. Pada dasarnya orang kafir itu tidak dapat syafaat apapun. Wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'i. Orang-orang kafir itu tidak ada gunanya syafaat orang-orang yang beri syafaat. Tidak ada gunanya. Kecuali meringankan saja. Yaitu hanya untuk syafaat Nabi SAW. Di mana Abu Talib tadinya tempatnya di dalam kerak neraka. Ditaruh di neraka yang paling ringan. Yang mana kakinya dipakaikan bara api dari neraka. Dan otaknya mendidih. Apa sehari? Enggak. Tapi ahqaba. Apa ahqaba? Satu hikbun, sebagian ulama mengatakan sama seperti 80 tahun. 80 tahun di sana, hitungan sehari 80 tahun itu seperti 1000 tahun hidup di sini. Nah, satu hikbun. Kalau ahqaba berarti banyak. Berarti selama-lamanya gitu maksudnya. Mereka diberikan jangka nama waktu untuk berharap agar berhenti dan harapan mereka tidak ada gunanya. Termasuk Abu Talib. Ya, dia dihukum dengan hukuman yang paling berat tadinya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala meringankannya melalui syafaat Rasulullah SAW. Tentu itu atas izin Allah. Nah, ini syafaat khusus. Sekarang syafaat umum. Ini berlaku untuk orang-orang yang beriman. Yang diridhoi Allah. Baik Nabi, Rasul, malaikat atau siapa saja. Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga berlaku untuk amal. Amal juga bisa memberi syafaat. Amal juga bisa syafaat enggak? Contoh mana? Al-Quran dan puasa. Nanti Quran dan puasa datang di hadapan Allah. Kata puasa, ayya rabbi mana'tuhu minasyahwati wa ta'am. Fasyafi'ni fihi. Ya Rabb, aku menghalangi hambamu dari makan dan syahwat. Jadi aku izin untuk beri syafaat. Kemudian Quran mengatakan, ayya rabbi mana'tuhu minal lail fasyafi'ni fihi. Dia sibuk solat malam karena membaca aku, beri aku izin untuk memberi syafaat. Kata Nabi SAW, fayusyafa'ani. Maka keduanya memberi syafaat. Yaitu Quran dan amal puasa. Sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur dan kekuatan. Ini mengenai syafaat umum. Siapa aja boleh. Yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amal juga bisa diberi syafaat. Nah, syafaat umum ini ada beberapa macam. Pertama, syafaat yang diberikan kepada orang yang dihisab oleh Allah.
atau ditimbang amalnya. Syafaat bagi orang yang dihisab oleh Allah dan ditimbang amalnya, yang ternyata dia berhak masuk neraka. Ternyata dia berhak masuk neraka. Setelah ditimbang, setelah dihisab, ini harusnya masuk neraka. Tapi dia diselamatkan dari neraka atas syafaat orang-orang yang memberinya syafaat. Baik nabi, orang soleh, atau anak memberi syafaat orang tuanya, atau teman beri syafaat kepada temannya, atau amal tadi seperti puasa dan baca Quran tadi, itu bisa memberi syafaat. Sehingga dia tidak jadi masuk neraka. Tidak jadi apa? Masuk neraka. Dan di situ menunjukkan bahwa betapa rahmat Allah itu luas. Luas. Dimana Allah akan cari alasan supaya hamba ini tidak masuk neraka. Udah tidak ada alasan lagi. Kecuali tinggal apa? Para pemberi syafaat yang Allah izinkan. Ternyata ada yang berikan syafaat untuknya. Yang kedua, syafaat bagi orang yang sudah berada dalam neraka. Tadi kan dipastikan dia masuk neraka. Yang kedua ini, syafaat untuk orang yang sudah berada dalam neraka. Udah dilempar ke neraka. Maka mereka keluar dengan syafaat Rasulullah SAW atau syafaat orang-orang yang soleh lainnya. Seperti para teman-teman yang mencari temannya di neraka. Kemudian Allah menyuruh mereka datang kepada Allah. Kemudian Allah menyuruh mereka untuk mencari temannya di neraka. Kalau ada iman, walaupun sebesar biji sawi, keluarkan mereka. Mungkin juga anak-anak yang mencari orang tuanya. Ternyata orang tuanya di neraka. Maka dia bisa beri syafaat buat orang tuanya. Atau Nabi SAW mengeluarkan umatnya yang mana ketika di neraka bagian wudhu mereka tidak terkena api neraka. Ini wajah, tangan, kaki. Ya, dikeluarkan. Atau diberi syafaat oleh orang-orang yang diizinkan oleh Allah dari kalangan kaum mukminin lainnya. Seperti orang-orang yang mensolatkannya waktu dia meninggal. Seorang muslim meninggal dunia, disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid kepada Allah, apalagi lebih, maka ke 40 orang itu akan berikan syafaat untuknya nanti di yaumul qiyamah. Maka oleh karena itu, kita butuh komunitas orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Artinya, sekumpulan orang yang bertauhid. Sehingga ketika jasad kita wafat, mati, maka yang mengurus kita adalah mereka. Dan insya Allah mereka akan memberi alasan nanti di hadapan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, syafaat untuk meningkatkan derajat di surga. Jadi ada orang masuk surga tapi derajatnya sesuai dengan amalnya. Sesuai dengan amal dia di dunia. Tapi Allah angkat derajatnya melalui syafaat orang-orang tertentu. Mungkin anaknya, seperti disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, ada orang terheran-heran. Saya dapat derajat setinggi ini padahal amal saya tidak sampai ke sini. Diberitahukan kepadanya, itu disebabkan istighfar anakmu yang soleh. Istighfar anak yang soleh. Nah, ini syafaat, pembagian syafaat itu. Dari sisi yang bermanfaat. Tapi kalau dibagi syafaat yang boleh dan tidak, tentu di sana ada syafaat yang diizinkan, yang disyariatkan. Kedua ada syafaat yang tidak disyariatkan. Yang tidak disyariatkan itu meminta kepada selain Allah. Yang disyariatkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pembagian syafaat. Apa saja yang bisa menghalangi seseorang memberi syafaat? Nah, ini penting nih. Yang pertama yaitu
amal perbuatan orang tersebut bercampur dengan kesyirikan. Campur dengan apa? Kesyirikan. Orang tersebut kalau dia jatuh pada syirik besar, tentu jangankan memberi syafaat, mendapat syafaat pun tidak bisa. Kalau syiriknya kecil, maka kemungkinan besar meskipun dia tidak kekal dalam neraka, dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain. Seperti jimat-jimat, jampi-jampi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak bisa memberi syafaat itu adalah para penguasa yang menzalimi para rakyatnya. Penguasa yang menzalimi para rakyat. Dan juga tidak mendapatkan syafaat. Tidak mendapat apa? Syafaat. Disertai dengan sifat berlebih-lebihan di dalam menganut ajaran. Jadi yang pertama ini adalah para pemimpin yang menzalimi rakyatnya dan berlebih-lebihan dalam menganut ajaran. Tentunya ajaran sesat. Seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Tabrani, sinfani min ummati lan tanalahuma syafaati. Ada dua sifat dari umatku yang mana kedua sifat ini jika dimiliki seorang, dia tidak akan mendapatkan syafaatku. Pertama, imamun zalum, imam yang zalim, pemimpin yang zalim. Dan setiap wa kullu ghalin mariqin. Dan setiap orang yang gulu dalam beragama tapi dia meleset. Meleset maksudnya sesat. Berlebihan dalam beragama, dia sesat. Kalau ini berlaku buat rakyat juga enggak? Rakyat juga. Kalau orang tidak mendapat syafaat, otomatis dia tidak bisa memberi apa? Syafaat. Karena ketika seorang tidak bisa memberikan syafaat itu, berarti dia juga tidak bisa mendapatkan syafaat, berarti dia juga tidak bisa memberi apa? Syafaat. Kemudian di antara yang tidak bisa memberi syafaat itu, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah di dalam agama. Al-ihdatsu fid din. Orang-orang yang berbuat apa? Bid'ah. Nah, orang berbuat bid'ah ini tentunya bertingkat-tingkat. Kalau dia berbuat bid'ah yang mengeluarkan dia dari Islam, sama sekali tidak bisa selamat dari neraka. Kalau dia berbuat bid'ah yang tingkatannya hampir saja keluar dari Islam, maka serahkan urusannya kepada Allah. Di bawahnya ada orang berbuat bid'ah yang muharramah. Yang ketiga bid'ah yang yaitu bid'ah yang tingkatannya haram. Haram dalam usul bid'ah. Dan ini juga masih dalam ancaman tadi, tidak dapat syafaat. Tapi tetap mereka tidak bisa dikekalkan dalam neraka karena tidak keluar dari Islam. Boleh jadi Allah sendiri mengeluarkannya nanti. Tapi syafaat bisa diharamkan buat mereka. Kemudian bid'ah yang dibawanya makruhah.
Nah ini yang biasa banyak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Insya Allah orang-orang seperti ini tidak terhalang dari syafaat. Karena memang dibuatnya karena bodoh. Seperti baca keliling Quran. Tadarus keliling itu seperti dicontohkan oleh Al-Iz bin Abdissalam. Ketika dia membagi-bagi bid'ah. Satu-satu. Kalau sekarang mungkin one day one juice untuk. Oh, tidak usah one day one juice keliling-keliling. Satu orang aja dia selesaikan baca Quran itu sendiri. Kan dapat pahala, tidak perlu kasih tahu orang kasih baca Quran. Tidak perlu store kemana-mana kecuali belajar. Nah mengenai perkara bid'ah ini secara umum Nabi mengatakan ala wa innahu sayja birijalun min ummati fayu'khadhu bihim dhata shimal fa aqulu ya rabbi ashabi yaqal innaka la tadri ma ahdathu ba'daka fa aqulu kama qala al-'abdu salih wa kuntu 'alayhim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqibu 'alayhim wa anta 'ala kulli shay'in shahid in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ada orang-orang yang nanti di hari kiamat dari kalangan umatku yang akan diambil dan dilemparkan ke neraka. Nabi mengatakan ini sahabat-sahabat, artinya ini adalah umatku ya Rasulullah. Kata Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka buat setelah engkau wafat. Artinya melakukan perbuatan bid'ah. Dengan tingkatan yang begitu tinggi tadi. Kemudian aku pun berkata kepada Allah, waktu aku hidup ya Allah, aku menjadi saksi atas mereka. Namun tatkala aku wafat, engkaulah yang mengawasi mereka. Engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Jika engkau mengadab mereka, wajar karena mereka hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka engkau maha gagah lagi maha bijaksana. Itu menunjukkan bahwa mereka tak dapat syafaat. Orang-orang berbuat bid'ah. Kemudian diantaranya lagi adalah mereka yang suka melaknat orang lain. Kalau ini dia pastinya tidak bisa memberi syafaat kepada orang. Suka melaknat, bukan melaknat sekali-kali. Tapi memang dia lisannya suka melaknat. Meskipun mungkin dia selamat nanti di yaumul qiyamah, dia tidak diberi izin untuk beri syafaat kepada orang lain. Kenapa? Wong di dunia saja dia tidak bisa memaafkan orang, apalagi nanti di yaumul qiyamah. Kan orang suka laknat itu tidak bisa jadi perantara. Sehingga balasannya nanti di yaumul qiyamah, dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang lain. Ya, bersyafaat kepada orang lain. Tadi sudah disebutkan yang kelimanya tadi disebut di hadis dua sifat tadi, yaitu gulu dalam beragama. Jadi itu dibagi dua itu. Imam yang zalim dan orang yang gulu dalam agama. Berarti ada berapa? 5 yang tidak bisa beri syafaat. Bahkan dari 5 orang ini tidak bisa dapat syafaat juga. Pertama, amal yang bercampur dengan apa? Kesyirikan. Yang kedua, penguasa yang zalim. Yang ketiga tadi, orang yang gulu dalam beragama, tapi dia meleset. Yang keempat, orang melakukan bid'ah. Yang kelima, suka melaknat. Baik. Itu diantara hal-hal berkaitan dengan syafaat. Kita baca di kitab ini. Tadi belum dibaca di kitabnya sebagian. Dalil pertama yang dibawakan oleh penulis. Wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Berilah peringatan dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut akan dikumpulkan kepada Rabb-nya di hari kiamat nanti. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat selain Allah agar mereka bertakwa. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berilah rasa takut
dengan Al-Quran kepada orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya dari kalangan orang-orang yang memiliki hati yang mengerti. Apa faedahnya? Faedahnya adalah jangan bosan-bosan mengingatkan orang dengan ayat-ayat Allah. Ya. Yakni mereka yang mengingat bahwa mereka akan berdiri di hadapan Rabb mereka tanpa ditemani oleh seorang kerabat pun yang akan menolongnya dan menjadi perantara yang akan memberinya syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Yaitu agar mereka itu mau melakukan persiapan untuk hal itu. Sehingga mereka pun mengerjakan amal-amal saleh di dunia ini. Yang dengannya Allah akan menyelamatkannya dari azabnya pada hari kiamat. Jadi di sini Allah mengabarkan, nggak ada penolong nanti. Nggak ada penolong. Nggak ada pemberi syafaat kecuali Allah atas izin Allah. Terus apa yang harus kita lakukan? Persiapkan diri. Bagaimana persiapkan dirinya? Dia di akhir ayat. La'allahum yattaqun. Agar mereka bertakwa. Bertakwa tidak bisa dicapai kecuali dengan amal soleh. Karena amal soleh itu akan membuahkan takwa. Gitu. Dan amal tentunya dibangun di atas ilmu. Faedah dari ayat ini. Pertama, bantahan terhadap orang-orang musyrik yang bertaqarrub mendekatkan diri kepada para nabi dan para wali serta orang-orang soleh untuk meminta syafaat dari mereka. Mendekatkan diri berarti di mana nih? Di dunia apa di akhirat? Dunia. Mendekatkan diri kepada para nabi, para wali, orang-orang soleh demi meraih syafaat mereka di hari kiamat. Ini yang menjadi ayat bantahannya. Di awal kita sudah katakan, cara seperti itu dilakukan di dunia tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan. Yang kedua, syafaat tidak akan diterima di sisi Allah kecuali terpenuhi syarat-syaratnya. Tadi sudah disebutkan syaratnya. Apa syaratnya? Izin dari Allah, ridho dari Allah, kemudian pelaku tauhid. Yang ketiga, disyariatkan memberi nasihat dan peringatan tentang hari kiamat. Nah, ini kesibukan para nabi dan rasul pada masa itu. Para nabi dan rasul kesibukannya bagaimana orang bisa mengenal Allah, bagaimana orang tahu jalan pulang kepada Allah, dan bagaimana mereka diingatkan dengan hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Yang keempat, yang bisa mengambil manfaat dari nasihat hanyalah orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, maka nasihat akan semakin bermanfaat baginya. Bagaimanapun cara orang menasihatinya, dia akan menerimanya. Ya, makanya kalau orang awam dilihat-lihat cara kita memberi nasihat. Ini orang masih awam nih. Kalau ditembak langsung mental. Berarti dia harus dinasihati dengan penuh hikmah. Nah, orang yang sudah tinggi keimanannya, gimana pun cara kita memberi nasihat, yang penting itu kebenaran, dia akan terima. Contoh Umar bin Khattab. Di depan orang banyak diingatkan oleh Abu Bakar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fi riwayatin fis sama' fa inna Allah hayyun la yamut. Itu depan orang banyak tuh. Umar kan disuruh duduk waktu Rasulullah wafat. Tak mau duduk dia. Abu Bakar beri peringatan keras. Siapa yang menyembah Muhammad? Padahal waktu itu Umar menyembah Nabi enggak? Enggak. Diperingatkan dengan peringatan keras. Karena dia tidak terima nabinya wafat. Siapa menyembah Muhammad? Muhammad telah wafat.
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Allah yang di langit, maka Allah tidak akan pernah mati. Dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Atau Rasulullah memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal ketika dia sholat Isya baca suratul Baqarah. Ada orang mengeluh, lapor ke Nabi. Sholat begitu panjang, bayangkan suratul Baqarah itu. Ya. Nabi mengatakan, aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz. Apa engkau mau menjadi orang yang suka menebarkan fitnah wahai Mu'adz? Peringatan seperti ini diberikan kepada orang yang beriman, dia terima. Kenapa? Imannya kuat. Coba digitukan orang awam, lari. Maka harus berbelok-belok sedikit dulu tuh kalau orang awam. Ya, diputar-putar, ya di situ juga intinya. Karena bermanfaat. Tapi kalau dia datangnya dari Quran dan orang yang menyampaikan itu pandai dalam memasukkan isi Quran ke hati orang tersebut, insya Allah dia akan bermanfaat selama dia punya keinginan untuk beriman. Gitu. Manfaat Quran itu luar biasa. Penetapan tentang adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ada. Dan itu bukan dongeng, bukan cerita, bukan sinetron, bukan. Tapi jangan sering-sering nonton yang ada ilustrasinya. Oh begini nih neraka. Nggak bisa dibayangkan. Gimana kita bisa khayalkan suatu kejadian yang belum pernah kita merasakan ada di sana. Lalu ada video-video seakan-akan begitu terjadinya. Enggak, itu masih lebih mengerikan lagi. Berkali-kali lipat mengerikannya. Gimana orang telanjang bulat tidak ada yang perhatikan temannya yang telanjang? Saking dahsyatnya keadaan. Antum coba lewat, lagi gempa di jalan gitu. Lewat gempa gitu jalan, goyang motor antum. Tapi depan antum pas orang yang pakai celana pendek segini. Kemudian rambutnya pirang bergelombang-gelombang lagi. Sempat antum lihat? Sempat, karena masih di dunia, tidak begitu mengerikan. Lihat juga di samping. Dilihat oleh orang yang di samping. Sempat, karena kejadian tidak begitu berat. Coba kejadiannya nanti di yaumul qiyamah. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Gimana bisa kita bayangkan pada hari ketika seorang meninggalkan saudaranya, meninggalkan ibu bapaknya, meninggalkan istri anaknya, yang mana di dunia istri anak ini pusing saja mereka, sakit kepala mereka, sudah sakit kita karena sayangnya kita kepada mereka. Begitu terjadi hari tersebut, gimana bisa dibayangkan? Ditinggalkan begitu saja. Bahkan sebagian ulama mengatakan, dia lihat anaknya lewat di depan dia tidak peduli. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena saat itu setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak bisa dikhayalkan. Maka tidak perlu khayalan urusan gaib itu. Ambil ilmunya, taruh di hati, yakini kejadiannya, tidak usah dikhayalkan. Ya, antum yakini bahwa antum akan ada di dalam kejadian itu. Kejadian yang begitu mengerikan. Pada saat tiupan trompet sangkakala pertama ada orang hamil, begitu dengar trompet itu lahirkan langsung saat itu. Langsung lahir. Belum waktunya dia lahir. Ya. Ketika saat terjadi hari kiamat. Maka hari kebangkitan itu ada. Dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Dan keyakinan ini, ikhwan fillah azakumullah, mengingatkan kita untuk bersiap-siap. Kita semua disiapkan untuk dihisab. Apa yang guna bagi kita di sana? Enggak ada. Kecuali amal kita. Itu yang berguna. Maka ada orang-orang kaya, banyak gak orang kaya zaman ini? Orang kafir lah gitu. Orang Islam aja ada banyak orang kayanya tuh. Kaya banget gitu. Masa ada orang punya uang misalnya
Di luar dugaan juga. 15 triliun. Gimana cara nyimpan? 15 triliun ditaruh di masjid ini sebanyak apa ya? Ya. Banyak orang kaya. Dan orang-orang kafir lebih kaya lagi. Bahkan mereka dikubur dengan emasnya yang begitu banyak. Dikubur bersama mobilnya. Dikubur dengan tempat tidur mahalnya. Apa bermanfaat? Enggak. Begitu nanti datang pembagian catatan akhir. Apa kata dia? Ma aghna anni maliyah. Hartaku tidak berguna. Halaka anni sultaniyah. Kerajaanku telah runtuh. Seperti itu kondisinya. Iya. Lalu Allah katakan khuduhu fagullu. Nah, itu kejadian di yaumil qiyamah. Dan kejadian yang sangat menakutkan bagi orang-orang yang beriman. Maka kita persiapkan diri. Harta kita cukup kita gunakan untuk menjadi wasilah buat taat kepada Allah. Punya mobil, punya rumah, punya harta. Cari hal-hal yang berguna buat hari kiamat nanti. Entah itu antum berikan bantuan buat anak yatim, orang-orang du'afa, keluarga antum yang susah. Biar itu bermanfaat bagi kita di yaumil mahsyar. Baik. Ayat kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu surat Al-Baqarah 255. Ayat kursi. Sini dibawakan man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Di dunia ini sudah diizinkan enggak kita memberi syafaat kepada orang lain? Ini muskilah ini. Soal ini soal yang agak bermasalah bagi kita kalau tidak dibahas. Ada enggak izin dari Allah di dunia ini kita sudah boleh memberi syafaat buat orang lain? Kalau antum kembali pada definisi, syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain di sisi Allah agar dapat memberi manfaat atau menolak malah bahaya. Nah sekarang di dunia ada nggak izinnya? Jawab, antum jangan termenung. Jangan termenung kayak nonton sinetron. Di dunia ada izin enggak? Ada. Kan doa kita. Doa diizinkan enggak oleh Allah? Diizinkan. Mana di antara doa kita untuk orang lain? Assalamu ala nabi atau assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi barakatuh. Setelah itu, assalamu alaina wa ala ibadillahis salih. Kemana kita minta itu? Kan kepada Allah. Meminta keselamatan buat diri kita dan orang-orang soleh siapapun. Orang tua kita, semoga Allah melindungi mereka dari azab kubur. Kalau mereka sedang diazab di kubur, bisa nggak diringankan azabnya atau dihentikan azabnya dengan doa kita? Bisa. Kemana kita minta? Kepada Allah. Dan doa kepada Allah di dunia ini disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Berarti diberikan izin. Bukan kepada orang lain kita minta kan? Kepada siapa? Kepada Allah. Gitu. Baik. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan, maksud dari Al-Quran menolak syafaat adalah menolak kesyirikan. Dalam arti lain bahwa tidak boleh seorang pun beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berdoa kepada selainnya. Tidak boleh meminta kepada selainnya. Dan tidak boleh bertawakal kepada selain Allah. Baik dalam masalah syafaat maupun yang lainnya. Baik dalam masalah syafaat maupun yang lainnya. Sebagaimana Allah memberi rezeki kepadanya dengan beberapa sebab. Bisa jadi juga melalui perantara seorang. Nah di dunia ini Allah berikan rezeki kepada orang lain
Bisa kan melalui perantara orang lain? Bisa. Misalnya orang miskin rezekinya melalui orang-orang kaya melalui zakat. Tetapi tidak boleh baginya untuk bertawakal kepada orang lain untuk memberikan syafaat, untuk memberikan rezeki. Sekarang Pak Asroni misalnya, dia orang kaya gitu. Orang-orang miskin di sekitar rumahnya berhak dapat zakat gak? Maka rezeki orang-orang miskin ini kepada Pak Asrani. Tapi orang miskin ini tidak boleh tawakal kepada Pak Asrani. Sama seperti tadi, Nabi Muhammad SAW memberi syafaat nanti di yaumul qiyamah. Kemana kita tawakal? Kepada Nabi atau kepada Allah? Kepada Allah. Jelas gak? Ini yang lebih jelas penjelasannya. Sebagaimana kita tidak boleh bertawakal kepada orang yang menjadi wasilah rezeki kita, maka demikian juga tidak boleh kita tawakal kepada orang yang menjadi wasilah syafaat kita nanti di yaumul qiyamah. Baik dia nabi, para malaikat, siapa aja. Gak boleh. Itu yang terlarang tersebut. Demikian juga tidak boleh baginya untuk bertawakal kepada selain Allah untuk mengampuni dan merahmatinya di akhirat kelak, walaupun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan merahmatinya dengan beberapa sebab, baik syafaat maupun orang bersyafaat maupun yang lainnya. Nanti diampuni mungkin dengan istighfar dia sendiri, atau amal kebaikan dia sendiri, atau syafaat orang lain. Tidak boleh tawakal kepada yang lain selain Allah. Faedah penetapan tentang adanya syafaat yang tertolak, yang tidak diterima oleh Allah. Itu syafaat yang ada kesyirikannya, yang dimintai kepada selain Allah. Yang kedua, penetapan tentang adanya syafaat yang diterima, yaitu setelah orang-orang yang akan bersyafaat diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Diberi izin oleh siapa? Allah untuk bersyafaat. Kalau di dunia diberikan syariatnya, disyariatkan mendoakan buat orang lain kepada Allah. Kalau di akhirat nanti diberikan oleh Allah langsung izin buat orang-orang yang memberi syafaat untuk menyelamatkan dari neraka. Yang ketiga, penjelasan mengenai keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, serta tunduknya seluruh makhluknya kepada kekuasaannya. Semua orang tunduk kepada Allah. Tidak ada nanti hari kiamat yang berani ngomong. Ketika Allah tanya, Ainal muluk? Mana para raja? Ainal jabarut? Mana orang-orang sombong? Limanil mulkul yaum? Siapa yang memiliki kekuasaan hari ini? Semua tertunduk diam. Lalu dikatakan, Lillahil wahidil qahhar. Kekuasaan hanya dimiliki oleh Allah yang maha esa lagi maha perkasa. Dia maha agung. Kemudian firman Allah berikutnya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat dalam surah Al-Baqarah tadi sebagai dalil syarat pertama, izin tadi. Ayat dalam surah An-Najm ayat 26 ini untuk syarat kedua, yaitu ridho. Lihat Allah katakan, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi. Di sini disebutkan dua langsung, izin dan ridha. Jadi Allah mengabarkan bahwa banyak dari malaikat dengan kedudukannya di sisi Allah tidak berguna sedikit pun syafaat mereka kepada seseorang dan tidak pula bermanfaat kecuali apabila Allah mengizinkan bagi mereka untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang Dia kehendaki syafaat itu dari kalangan hamba-hambanya.
Orang yang diberi syafaat pun dari kalangan mereka yang ucapan dan perbuatannya itu diridhoi oleh Allah. Yaitu bahwa dia harus selamat dari kesyirikan, baik sedikit maupun banyak. Maka jika demikian keadaannya, bagi para malaikat tentu syafaat selain mereka lebih tidak berguna dan tidak bermanfaat. Kalau bagi malaikat tidak, syafaat mereka tidak berguna tanpa izin dan ridho dari Allah, maka gimana selain para malaikat? Bagaimana selain malaikat? Tentu tidak ada gunanya lagi tanpa izin dan ridho dari Allah. Faedah. Para malaikat tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah dan diridhoi. Diizinkan dan diridhoi. Yang kedua, ayat di atas membantah orang-orang musyrikin yang mendekatkan diri kepada makhluk-makhluk dengan mengharap syafaat dari mereka. Dulu orang musyrik menganggap malaikat itu sebagai siapa? Anak perempuan Allah. Mereka menganggap malaikat sebagai apa? Anak perempuan Allah. Yang ketiga, syafaat hanya milik Allah semata. Tidak diminta kecuali hanya darinya. Mana contoh kita minta kepada Allah? Selesai adzan, apa kata kita? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda. Di awal ucapan kita kemana kita minta? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Yaitu wasilah dan juga maqaman mahmuda. Yang keempat, syafaat diterima oleh Allah dengan 3 syarat. Tadi sudah disebutkan, di sini sebutkan lagi. 2 kali disebutkannya. Yang kelima, penetapan sifat masyiah dan ridho bagi Allah. Masyiah artinya kehendak. Yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Makhluk punya kehendak enggak? Punya. Punya ridho enggak makhluk? Punya. Tapi tidak sama dengan kehendak dan ridho Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang kita meridhoi orang yang hanya ridho kepada kita. Tapi kalau orang tersebut buat jengkel, melakukan kesalahan, terus minta maaf. Salah lagi minta maaf. Jengkel kan kita? Bahkan ada sebagian orang karena anaknya berbuat salah terus. Anaknya minta maaf. Salah lagi. Anaknya minta maaf. Salah lagi. Nanti bisa-bisa aku pecat kau jadi anak. Itu manusia tuh. Ridhonya bisa terkikis sedikit-sedikit. Allah enggak. Hamba berbuat salah, taubat. Hamba berbuat salah, taubat. Hamba berbuat salah, taubat. Apa Allah katakan? Nanti ku pecat kau jadi hamba. Enggak. Allah tetap mengampuni. Itu hebatnya apa? Tingginya keagungan dan kebesaran Allah. Dan luasnya rahmatnya. Maka masyiah dan ridha Allah sesuai dengan keagungannya. Tidak sama dengan makhluk. Masih ada waktu, kita bacakan dalil berikutnya. Ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis. Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min syirkin wama lahu minhum min dhahir. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. Lanjutan ayat ini hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Itu lanjutannya. Nanti akan ada bab sendiri lanjutan ayat ini. Katakanlah wahai Muhammad, serulah mereka
Serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat darah pun di langit maupun di bumi. Dan mereka tidak mempunyai satu peran pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah. Dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Mendengar firman Allah semacam ini, malaikat selangit itu pingsan semua. Mendengar ini apa? Pingsan. Atau mendengar Al-Quran secara umum, semua pingsan malaikat itu. Yang sadar pertama kali siapa? Jibril. Sehingga ketika mereka sudah sadar semuanya, mereka berkata kepada Jibril, apa tadi yang diucapkan oleh Tuhan? Jibril menjawab, dia mengatakan kebenaran. Dan dia maha tinggi lagi maha besar. Di antara yang difirmankan Allah ini, Allah menyuruh mereka, silakan kalian seru Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian klaim sebagai pemberi syafaat itu. Iya. Yang mana mereka tidak sanggup memiliki satu biji sawi pun. Tidak beri manfaat meskipun sebesar biji sawi. Baik di langit maupun di bumi. Dan Allah tidak butuh sekutu dalam penciptaan langit. Lalu Allah kabarkan syafaat sedikit pun tidak berguna di sisinya kecuali untuk orang yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memutus semua sebab yang dijadikan pegangan oleh orang-orang musyrik. Tadi di awal kita katakan yang menjadi masalah orang musyrik itu bukan mereka menyembah selain Allah, tapi mereka menjadikan sesuatu sebagai sebab yang tidak diizinkan Allah. Jadi diputuskan semuanya oleh Allah. Dibatalkan. Seseorang berbuat syirik menyembah selain Allah karena dia merasa mendapatkan manfaat dari sesembahannya tersebut. Sedangkan manfaat itu tidaklah bisa didapat melainkan dengan salah satu dari 4 sifat. Jadi manfaat dari sesembahan harus didapat dari salah satu dari 4 sifat. Pertama, sesembahan tersebut memiliki apa-apa yang diinginkan oleh penyembahnya. Ya jangankan memiliki apa-apa untuk penyembahnya. Untuk dirinya sendiri dia tidak bisa wujud sendiri. Kan dibuat patung itu. Kuburan yang dimegahkan dibuat gak itu? Dibuat. Jangan kata memberi manfaat, dia sendiri pun diberikan manfaat oleh orang yang menyembahnya. Yang kedua, kalau tidak memiliki, maka minimal dia menjadi sekutu bagi sang pencipta. Apa dia jadi sekutu bagi Allah? Jangan kata manusia, malaikat Jibril pun tidak menjadi sekutu bagi Allah dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Bahkan Jibril tak tahu menahu ketika Allah menciptakan surga dan neraka, dia tidak tahu isi surga dan neraka itu. Sampai Allah izinkan dia untuk menengok keduanya. Apalagi jadi ikut serta dalam menciptakannya. Ketiga, kalau tidak menjadi sekutu, maka paling tidak dia menjadi pembantu dan penolong bagi sang pencipta. Kalau sekutu kan sebanding. Sekarang jadi menterinya lah gitu kan. Gak bisa. Kalau tidak menjadi pembantu atau penolong, maka minimal dia mempunyai kedudukan di sisi sang pemilik. Sehingga bisa memberi syafaat di sisinya. Dia tidak bisa memiliki apa-apa. Maka di dalam ayat ini Allah menolak 4 martabat ini dengan urut. Mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Disuruh dulu untuk memiliki apa? Andil. Yang pertama, mereka menyandingkan dulu. Kalau tidak, mereka punya andil enggak dalam penciptaan langit dan bumi. Yang kedua itu. Artinya bisa punya kemampuan enggak? Artinya jadi sekutu bagi Allah. Kemudian yang ketiga, yang pertama, mereka yang disembah itu harus memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahnya.
Tidak bisa, mereka tidak bisa kabulkan. Sekarang misalnya ada orang datang ke patung, minta, wahai patung, karena kau sudah ada di rumahku. Ya, atau dewa apa lagi itu dia buat. Aku jatuh cinta kepada anak tetanggaku. Nikahkan aku dengannya. Ternyata anak tetangganya besok akad nikahnya. Ya. Atau sudah nikah dengan orang lain. Tidak bisa. Penyembah itu tidak bisa. Yang disembah tidak bisa memberikan, tidak memiliki apa yang diinginkan oleh penyembahan. Kemudian setidaknya dia memiliki sifat sebagai sekutu, bukan Tuhan, sekutu. Ya. Atau yang ketiga, ya penolong atau pembantu. Kalau bisa juga, apa kedudukan dia? Maka semua ini dinafikan oleh Allah kecuali bagi yang mendapatkan izin. Ya. Allah pun menolak kepemilikan, persekutuan, pertolongan, dan syafaat yang diminta oleh orang musyrik. Kemudian Allah tetapkan syafaat yang orang musyrik tidak mempunyainya, yaitu syafaat dengan izinnya. Cukuplah ayat ini menjadi cahaya, bukti, keselamatan, pemurnian tauhid, dan pembasmian syirik hingga sampai ke akar-akarnya bagi orang yang memahami. Ini ayat sudah cukup sebenarnya untuk membantah semua bentuk kesyirikan. Allah Al-Quran dipenuhi dengan ayat-ayat yang serupa dan semisal dengan ayat ini. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar kalau realita yang mereka alami masuk dan terkandung dalam kategori ayat-ayat ini. Disangka bahwa ayat-ayat di atas berkaitan khusus dengan kaum yang sudah berlalu dan sudah tidak ada lagi yang mewarisi yang semisal dengan mereka. Inilah yang menghalangi hati dari memahami Al-Quran. Orang mengira sekarang, itu kan dulu. Sekarang tidak mungkin ada orang seperti itu. Kenyataannya ada kan? Kenyataannya ada. Demi Allah, jika kaum yang disebutkan di dalam Al-Quran tersebut sudah berlalu, maka sungguh mereka punya penerus yang semisal dengannya. Lebih buruk daripada mereka, atau lebih ringan keburukannya daripada mereka. Dalam Al-Quran mengenai mereka orang-orang belakangan, sebagaimana mengenai kaum yang terdahulu. Jadi apa yang dilakukan orang dulu dilakukan juga oleh orang sekarang. Iya atau tidak? Iya. Minimal mereka menjadi provokator ketika tidak bisa menjawab kebenaran. Itu mengikuti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Ibrahim. Ya, ketika mereka udah tidak bisa jawab pertanyaan, udahlah bakar aja Ibrahim tuh. Karena waktu itu sudah tidak ada jawaban. Mereka waktu itu tundukkan kepala sampai mencela diri. Kita yang zalim bukan Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim mengatakan, ata'buduna ma tanhitun? Apa kalian beribadah kepada yang kalian buat sendiri? Kan pertanyaannya, yang kalian buat kalian ibadahi. Lalu Ibrahim mengatakan selanjutnya, wallahu khalaqakum. Sedangkan yang menciptakan kalian Allah. Sekarang ada yang kalian ciptakan dan ada yang menciptakan kalian. Pilihan kalian yang mana? Yang kalian ciptakan kan? Seharusnya siapa yang disembah? Yang menciptakan. Maka mereka tidak bisa jawab. Penguasanya mengatakan, qalu bunu lahu bunyana. Buatkan saja bangunan buat Ibrahim. Fa'alquhu fil jahim. Masukkan dia ke dalam api. Gitu. Nah, provokasi seperti ini sepanjang zaman ada gak? Ada. Ada. Itu pokoknya apa yang dilakukan orang dulu, dilakukan orang sekarang. Terutama yang dilakukan Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ada yang menjinahi ibunya terang-terangan, zaman kita ada gak? Ada. Minimal mertua dengan menantu. Ya. Itu sudah jadi mahram lil abad. Mahram untuk selama-lamanya. Dan itu berbangga-bangga lagi. Bahkan ibu dan anak diwawancari di TV. Karena bersetubuh dengan orang tuanya. Dan ditanya kenikmatan-kenikmatannya. Ajib, ini TV bodoh sekali. Tolol dengan pemiliknya sekalian. Tapi memang kenyataan seperti itu. Sebagaimana dulu Yahudi dan Nasrani, atau sekarang Yahudi dan Nasrani menjinahi ibunya masing-masing. Ibu mereka masing-masing. Atau orang tuanya
secara terang-terangan akan ada di tengah umat ini melakukan itu. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang akan mengikuti Yahudi dan Nasrani. Ya. Jika juga kaum musyrikin diikuti oleh orang-orang Islam. Dan gaya syiriknya sama. Dari zaman Nabi Nuh sampai hari ini sama. Sama polanya. Di zaman Nabi Nuh disembah gak patung itu? Enggak. Hanya jadikan perantara. Sekarang disembah gak kubur tuh? Enggak juga. Jadikan perantara. Masalahnya bukan menyembah ruku dan sujud. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah menjadikan benda-benda atau orang-orang itu perantara antara mereka dengan Allah. Allah itu masalahnya. Dari dulu sampai sekarang. Kalau kita baca sejarah kaum Nabi Nuh, mereka orang yang paling tahu tentang Allah. Maka ketika pertama kali diciptakannya patung itu, tidak ada mereka meminta kepada patung. Mereka jadikan patung itu sebagai kenangan saja. Ini 5 orang nih dulu pernah berbuat baik. Arti ini muftinya kita, ini orang solehnya kita. Itu awalnya. Begitu pembuat patung wafat, generasi lahir. Nah generasi ini didatangi iblis. Dulu bapak kalian, nenek moyang kalian. Kalimat aba ukum, nenek moyang. Kalau Indonesia apa? Budaya lokal. Nenek moyang juga. Melestarikan budaya lokal. Dulu begitu. Iblis yang pertama kali memberitahukan. Dulu nenek moyang kalian. Sampai sekarang diucapkan gak itu? Diucapkan. Kalau mau minta kepada Allah, mereka melalui 5 orang soleh ini. Akhirnya dari 5 orang soleh inilah berkembang patung. Sampai sekarang kuburan orang-orang yang tidak jelas pun disembah. Apalagi di tempat yang terkenal wisata religinya. Pagi para pencari uang bikin patung kubur-kubur keramat sekarang. Karena jadi wisata religi kan. Seperti yang terkenal Cirebon. Ya sekarang akan muncul kubur-kubur baru. Nah ini kubur keramat nih. Udah ditemukan kuburan baru nih gitu kan. Dikeramatkan lagi. Karena apa? Fulus. Iya. Fulus. Maka sekarang banyak terjadi kesyirikan. Yang polanya sama. Tidak ada bedanya. Zaman Ibrahim juga alasannya sama. Kami tidak menyembah patung ini. Tapi kami jadikan mereka perantara. Di zaman Nabi juga sama. Seperti dikatakan dalam surat Az-Zumar. Ayat ketiga atau ayat kedua. Di awal-awal surah Zumar. Mana abuduhum illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Tidak, kami tidak menyembah patung. Tapi kami jadikan mereka agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Ini insya Allah kita bahas lagi ayat yang ini di pertemuan yang akan datang insya Allah. Pertanyaan ada enggak? Ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan ditanya. Silakan dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai syafaat ini memang menarik Pak Ustadz. Iya, sangat menarik. Untuk para nabi selain Nabi Muhammad apakah bisa memberikan syafaat? Terus yang kedua, apa amalan kita agar kita bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus sekali. Para Nabi dan Rasul bisa memberi syafaat. Tapi syafaat yang umum. Bukan syafaat khusus. Bukan yang 3 tadi. Syafaat di Yaumul Mahsyar. Bukan yang itu. Syafaat membuka pintu surga. Dan meringankan azab. Itu hanya untuk Nabi. Tapi yang umum bisa. Mereka beri syafaat. Bisa. Kemudian amal apa yang paling bisa menyelamatkan kita agar kita dapat syafaat? Nabi menyebutkan yang paling berguna adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang yang paling bahagia dengan syahadat Nabi, dengan syafaat Nabi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah penuh dengan keikhlasan. Bukan yang la ilaha illallah, bukan itu. Bukan itu. Orang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Dengan lafaz-lafaz yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Seperti ketika susah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika galau, ini para teman-teman yang lagi galau ini, masih bujang atau masih gadis di belakang tabir sana, yang mana belum menikah-nikah, galau siapa jodoh saya nanti.
Maka ucapkan kalimat tauhid, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Apa kalimatnya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu berguna itu. Nah, orang yang paling bahagia nanti di yaumul qiyamah itu orang yang mengucapkan kalimat ini. Tapi tentunya dengan menegakkan rukunnya dan syarat-syaratnya yang 7. Masih hafal syaratnya? Semoga masih dihafal dan tak lupa. Tapi hafalan itu 2. Hafalan itu ada yang hafalan luar kepala dan ada hafal kitab. Kalau antum ada catatannya namanya hafal dan udah usaha namanya. Iya. Tapi pertanyaan, tentunya di antara amal yang lain jauhkan diri dari bid'ah. Jauhkan diri dari apa? Bid'ah dan khurafat. Ya. Ustaz, bagaimana orang bisa menjadi syafaat untuk orang lain? Tadi udah disebutkan. Ya. Dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena itu seorang akan dapat izin dan juga ridha. Dan juga melakukan amal-amal kebaikan yang lainnya. Sebenarnya banyak amal itu yang bisa dilakukan dunia. Seperti mensolatkan jenazah. Bisa memberi syafaat kepada yang disolatkan. Semoga itu kita dapatkan juga nanti di yaumul qiyamah. Dan jangan suka melaknat. Artinya suka memaafkan orang lain. Kalau di dunia suka memaafkan orang lain yang berbuat salah, insya Allah nanti di yaumul qiyamah kita bisa menjadi pemberi syafaat buat orang lain. Kemudian kita menjadi anak yang soleh buat orang tua kita. Atau teman yang baik buat teman kita. Bersaudara karena Allah. Ya, intinya melakukan amal-amal yang diridhoi Allah di dunia ini. Bagaimana hukum seorang suami yang tidak pernah belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada anak dan istrinya? Dia bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Karena dia merupakan tugas utamanya. Tugas utama seorang menikah adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Ya, bagaimana cara jaganya? Kata Ali bin Abi Thalib, alimhuddin. Ajarkan mereka agama. Baru urusan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang menghali seorang memberi syafaat, salah satunya para penguasa yang menzalimi rakyatnya. Apakah berlaku untuk suami kepada istrinya? Bisa juga. Karena suami yang selalu zalim kepada istri, gimana dia bisa menolong dia di hari kiamat? Di dunia aja istrinya dizalimi. Padahal istri ini, kan dia wanita. Dia tidak diciptakan dari tulang tengkorak sehingga dia jadi atasan kita. Dan tidak diciptakan dari tulang kaki sehingga diinjak. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk untuk dijaga oleh lengan kita dan untuk dicintai oleh hati kita. Itulah wanita. Bukan untuk disakiti, direndahkan, dizalimi. Maka oleh karenanya laki-laki jangan sampai menzalimi istri. Ya. Menzalimi apa? Istri. Entah itu dizalimi karena antum tidak adil dalam urusan poligami. Nah, bagi yang poligami ini jangan tidak adil, harus adil. Ya. Demikian juga dizalimi dalam urusan nafkahnya. Wanita itu punya hak untuk dinafkahi. Kadang kita ini menzalimi istri kita, pergi sama teman-teman makan yang enak gitu kan. Duduk kumpul ngopi-ngopi enak. Sama istrinya diajak kita ngopi yuk bang. Kemana? Ke kopi kenangan. Habiskan uang aja. Padahal tadi dia baru pulang sama teman-temannya. Iya. Masa istri cuma disuruh begini-begini aja gitu. Sehingga ketika istri tidak bisa melayani dengan baik, malah dia yang akan rugi. Ya. Jangan sampai dizalimi. Tapi istri saya sudah tua Pak Ustadz. Enggak ada tuanya. Cinta itu umur boleh senja, tapi cinta kita tetap selalu fajar. Iya. Dan itu kita rasakan semakin bertambah umur, semakin cinta kepada istri kita. Tidak tahu istri kita kepada kita. Tapi kalau saya rasakan begitu, bertambah umur, dan itu adalah merupakan karunia dari Allah.
Seorang kalau dia betul sayang pada istrinya, berarti dia temukan nikmat kehalalan itu. Karena seorang kalau tidak bisa menikmati yang halal, berarti dia suka kepada yang haram. Gitu. Bagaimana bentuk kezaliman ibu kepada anaknya, Ustadz? Apakah marah termasuk kezaliman kepada anak? Lihat marahnya. Kalau marahnya, kamu kalau nakal terus saya doakan supaya nikah dengan imam Masjidil Haram. Misalnya gitu. Anda masalah kan? Ya, atau marahnya, astagfirullah kamu ini. Kalau kita marah seperti itu, biasa ditiru sama anak-anak kita. Dan itu baik. Atau marah ketika dia tidak bangun sholat subuh. Dipercikan air. Bangun supaya kamu sholat subuh. Tidak masalah. Tapi kalau marah disuka laknat. Dasar anak siapa kamu? Kata anak, kan anak ibu. Itu kan. Nanti diucapkan ke anaknya semua isi kebun binatang. Waliyadzubillah. Jangan. Marah sewajarnya. Marahi anak itu boleh. Ya. Boleh dimarahi sewajarnya. Yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Ya misalnya kalau kita bisa kita dilihat apa-apa. Atau dengan ucapan tapi jangan dengan ucapan yang buruk. Ucapan doa. Ana pernah temukan seorang ibu, dua ibu yang baru saya temukan yang doanya langsung dikabulkan Allah saat itu juga. Pertama, seorang ibu yang memiliki anaknya kebal pedang anak, tapi anaknya zalim. Semua isi rumah ibunya dijual. Nah, ini bukan maling kundang, ini nyata. Di dunia nyata yang kami saksikan. Sampai dia jual motor yang baru dibeli oleh ibunya untuk main judi. Ibunya minta uang itu, ditenang ibunya. Ibunya sudah tidak tahan. Semoga kamu ke barat dicincang orang. Dia belum sampai 3 kilo dari rumahnya itu jalan. Di terminal bis. Itu dipukul oleh orang, kepalanya pakai batu besar begini, keluar bola matanya dan jatuh dicincang orang. Padahal dia orang kebal. Doa ibunya terkabulkan. Hati-hati ibu-ibu, jangan marahi anak. Ya. Dengan satunya lagi, dia bawa lari motor kakaknya dan ibunya bilang, semoga kau jatuh. Ini sudah hari Jumat, kau tidak Jumatan, semoga kau jatuh dengan motor. Jatuh, dia berciuman dengan aspal. Betul-betul jatuh. Semenjak itu, ibunya itu mengatakan, saya tidak akan doakan keburukan lagi buat anak saya. Doa orang tua itu dikabulkan Allah. Maka Rasulullah katakan, la taqulu ila khairat. Jangan kalian kata, la taqulu ala anfusikum illa khairat. Jangan kau ucapkan untuk diri kalian kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Para malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hati-hati. Maka marah-marahlah yang sewajarnya. Ya. Dan ada juga orang tidak marah. Dia sayang anaknya tapi salah juga. Anaknya dipanggil pakai pisau runcing. Nak aku sayang sini. Sini sayang saya. Ini salah juga. Tahu nggak hadisnya? Man asyara ila akhihi bihadidah la'anathul malaika. Siapa yang mengisyaratkan saudaranya dengan benda tajam dilaknat malaikat. Hati-hati. Nah aku sayang sini. Jangan situ. Nah pisaunya runcing. Jangan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukum berzikir dengan cara berbisik dengan mengeluarkan suara? Tidak mengeluarkan suara. Zikir itu dengan lidah, tapi suaranya didengar oleh kita saja. Subhanallah. Artinya kita tahu diri kita mengucapkan sesuatu. Tapi kalau zikir dalam hati, dalam kondisi tertentu boleh. Tapi asalnya zikir itu artinya menggunakan lidah. Berbisik itu boleh. Maka dia dianjurkan. Ustaz, saya mau bertanya, bila seorang hamba selama di dunia melakukan dosa antara lain maksiat, zina, mabuk-mabuka, dan ketika meninggal di akhirat ingin bertemu dengan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, apakah bisa mendapat syafaat dari Allah? Bisa kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah dan tidak berbuat bid'ah. Ini beda ya, berbuat maksiat dengan berbuat bid'ah. Ya. Berbuat bid'ah itu ancaman tidak bisa mendapat syafaat dan tidak bisa memberi syafaat. Orang berbuat maksiat insya Allah kalau dia tidak berbuat syirik, apalagi dia bertaubat kepada Allah,
maka Allah umumkan dia untuk masuk surga nanti. Semoga kita bisa bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa kita. Ustaz mau bertanya tentang tema lain. Apa perbedaan sholat hajat dengan sholat tahajud? Tidak tahu saya sholat tahajud itu apa. Terus sholat tahajud itu sholat malam. Sholat tahajud itu banyak maknanya. Tahajud, qiyamul lail, taraweh. Cuman taraweh istilah untuk apa? Bulan Ramadan. Ada sholat hajat, anda tidak tahu. Ada dalilnya. Apakah disyariatkan bulan Rajab ini untuk berpuasa 1 sampai 10? Puasa itu kapan saja? Puasa sunnah. Kalau 1 sampai 10 maka butuh dalil. Mana dalilnya? Kalau puasa sunnah butuh dalil. Apalagi ditentukan waktu, ditentukan juga keutamaan. Kalau tidak ada maka tinggalkan. Tinggalkan semua perkara yang tidak jelas dalilnya. Tapi saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.